Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajuhullah. Pemirsa Baitul Muslimin atau Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hari ke depan kita sudah akan menginjakkan kepada bulan Syawal atau kita menyongsong bulan Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Fitri yang tepatnya pada tanggal 1 Syawal. Pemirsa, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya di dalam sebuah hadis yang dikatakan itu adalah bukan bagaimana itu bulan Syawal itu akan datang, atau yang membahas tentang bagaimana Idul Fitri, tetapi yang jelas sebenarnya yang ada di dalam hadis itu adalah mulainya bulan suci Ramadan dan berakhirnya bulan suci Ramadan. Sesuai dengan sebuah hadis, yaitu hadisnya itu sumu biru'yati wa aftiru biru'yati. Jadi awalnya bulan suci Ramadan itu adalah dengan ru'yatul hilal atau melihat bulan sabit. Demikian juga dengan mengakhiri bulan Ramadan itu, yaitu dengan melihat ru'yatul hilal. Jadi bukan pembahasannya pada kapan hari raya Idul Fitri, tetapi kapan berakhirnya puasa Ramadan itu. Dengan tuntunan ini tadi yang diawali dengan ru'yatul hilal, mengawali puasa dan mengakhiri puasa itu dengan ru'yatul hilal, di sini diperlukan adanya sebuah ilmu, yaitu adanya sebuah orang yang ahli di dalam bidang tertentu. Misalkan untuk seseorang yang ditugaskan untuk melihat ru'yatul hilal, ada seseorang yang dipercaya yang sudah mempunyai kemampuan untuk melihat atau melakukan pemandangan bagaimana keluarnya bulan sabit itu sendiri. Di situ ada syarat-syarat khusus. Selain beliau itu memumpuni ilmunya, juga beliau ini orang yang sangat-sangat amanah. Bahkan di sini dipersyaratkan ada sumpah terhadap kesaksian yang dilakukan oleh si peruqyah itu sendiri. Lantas bagaimana seandainya si peruqyah itu sudah melihat, apakah cukup untuk sebagai dasar mengawali puasa atau mengakhiri puasa itu sendiri? Tidak begitu cukup seperti itu, tetapi masih harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain, yaitu setelah melihat ru'yatul hilal, ya, itu harus memang ditetapkan. Dalam hal ini itu ditetapkan oleh sang qadhi. Qadhi kalau di Indonesia ini sudah diwakili oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Kementerian Agama. Oleh karena itu, untuk menghindari persepsi-persepsi yang lain dari berbagai macam kumpulan ilmu, dari berbagai macam pendapat para ulama, maka itu disidangkan di dalam sidang itsbat itu. Apakah memang benar bahwa si ru'yah atau si peruqyah itu memang benar-benar sudah melihat, kemudian derajatnya berapa derajat datangnya atau ketinggiannya dari bulan sabit itu sendiri. Dan ini perlu sangat dibahas, bukan hanya kepada satu tempat atau satu orang yang melihat, tetapi kalau di Indonesia itu ditentukan di beberapa tempat. Bahkan misalkan
sudah terlihat, tetapi di tempat lain itu tidak terlihat. Misalkan dari hasil sidang itsbat itu, kemudian ada keraguan dari beberapa ulama karena faktor-faktor tertentu, maka di situ biasanya ditetapkan oleh sang qadhi, dalam hal ini Kementerian Agama. Seandainya persis saat kita melihat ru'yatul hilal itu persis dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka wajib hukumnya seluruhnya warga negara Indonesia itu untuk mengawali puasa atau mengakhiri puasa. Sedangkan misalkan dari hasil sidang itsbat itu misalkan tidak diputuskan atau dianggap meragukan, maka yang terjadi adalah istikmal atau menyempurnakan bulan menjadi 30. Baik itu mengawali puasa yaitu di bulan Sya'ban maupun mengakhiri puasa yaitu di bulan Ramadan. Jadi terus bagaimana dengan orang yang melakukan ru'ya itu sendiri? Maka di sini ada yang mengatakan bahwa di sini ru'yatul hilal yang disaksikan oleh si peru'ya itu, maka hukumnya yajibu ala ro'i, maka wajib hukumnya bagi yang melihat ru'ya itu sendiri mengawali puasa atau mengakhiri puasa. Kemudian bagaimana dengan masyarakat yang sudah meyakini kepada si peru'ya sendiri itu? Maka di sini hukumnya adalah waman soddaqohu. Seandainya masyarakat itu percaya kepada si peru'ya itu sendiri, maka hukumnya adalah wajib mengikuti, karena dasar keyakinannya masyarakat, dasar keyakinannya pribadinya sendiri terhadap si peru'ya itu, maka wajib hukumnya mengawali puasa atau mengakhiri puasa. Sedangkan yang tidak mempercayainya bagaimana? Boleh, itu artinya istikmal yang sudah ditetapkan dengan si qadhi itu sendiri, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pemirsa Baitul Muslimin atau Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita beberapa tahun yang lalu ada beberapa kejadian atau ada beberapa sholat id, ada yang ngawali harinya, kemudian ada yang mengakhiri, ada yang mengikuti ketetapan pemerintah. Maka ini tidak menjadi soal karena semuanya punya landasan masing-masing. Yang satu tadi itu kalau misalkan mengikuti si peru'ya itu, hukumnya itu tadi adalah yajibu ala ro'i wa man soddaqohu. Sedangkan yang mengikuti misalkan ditetapkan berdasarkan keputusan Kementerian Agama karena meragukan dari sisi derajatnya atau dari sisi yang lainnya, maka ini istilahnya istikmal atau disempurnakan menjadi 30 hari. Sehingga nanti ketika misalkan di bulan ini kemudian ada si peru'ya misalkan yang ditugaskan dari berbagai lembaga Islam misalkan, terus kemudian beliau ini sudah benar-benar melihat, kemudian sudah diyakini, dan lembaga tersebut misalkan sudah meyakini dan menentukan bahwa ru'yatul hilalnya yang ditugaskan ini adalah benar adanya, maka enggak menjadi masalah dilakukan misalkan menghentikan atau mengakhiri puasa itu dengan landasan si peru'ya itu sendiri. Sedangkan misalkan dari lembaga yang lainnya misalkan tidak meyakini yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan peru'ya itu sendiri, dan beliau ini atau dari golongan masyarakat ini sebagian memilih misalkan dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama yang dianggap sebagai penggantinya qadhi, maka ibaratnya itu adalah istikmal. Syukur-syukur kita berdoa mudah-mudahan hasil daripada ru'yah itu sendiri menjadi satu kesatuan, yaitu bersamaan dengan hasil daripada ketetapan si qadhi atau dalam hal ini Kementerian Agama atau pemerintah. Maka secara keseluruhan maka kita harus mengakhiri puasa Ramadan
Misalkan ditentukan harus istiqmal, maka digenapkan menjadi 30 hari. Itulah saya kira para hadirin pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar-dasar bukanlah kita itu adalah menentukan kapan hari rayanya, tetapi kapan berakhirnya puasa Ramadan yang kita jalani ini. Sehingga kembali lagi ketika ada perbedaan-perbedaan ini tadi, maka tidak perlulah kita menyalah-nyalahkan kelompok yang lain yang sudah meyakini dengan pedomannya itu sendiri, sehingga amal ibadah kita tidak terkurangi karena kesalahpahaman atau karena ketidakmengertian akan perbedaan cara menentukan kapan hari raya Idul Fitri ini. Semoga ke depan kita setelah melakukan ibadah Ramadan ini, kita kembali fitrah, kita kembali bersih, kita kembali menjadi suci. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini, apa yang sudah kita perjuangkan di dalam bulan suci Ramadan ini akan selalu terus, akan selalu bertambah iman kita, kelakuan kita, amal ibadah kita pada hari-hari mulai Syawal. Insya Allah kita akan bisa ketemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1442 yang akan datang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.